Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih kembali lagi bersama Ibu dengan materi kita di semester genap ini, yaitu pembahasannya perbandingan. Ya, perbandingan di SD kelas 6 juga sudah ada kita bahas tentang perbandingan. Kita masuk pengertian perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Ingat, dia bilang yang sejenis. Jadi Bu, kalau nggak sejenis berarti kita ubah. Kalau misalnya satuan, misalnya dari sentimeter ke kilometer, dia harus sama-sama sentimeter gitu ya. Perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Ya, biasa dalam bentuk yang paling sederhana dan dalam bentuk pecahan. Bisa juga dalam bentuk tanda bagi. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Ya, di sini ada gambar peta, gambar berskala. Di sini ada Kota Serang, DKI Jakarta, Bogor, Bandung, dan Cirebon. Dah, di sini juga bisa anak-anak lihat sekalian, antara Bogor dan Bandung di sini tertulis 2 cm. Itu berarti namanya jarak peta. Ya kan, nggak mungkin kali Bogor ke Bandung itu 2 cm. Oke, dan di sini juga tertulis skala itu sama dengan 1 banding 5.600.000. Ya. Skala tadi kan, pada peta, pada contoh tadi tertulis itu skalanya 1 banding 5.600.000. Itu artinya tiap 1 cm pada peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Ya, setiap 1 cm mewakili 5.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Dengan demikian, skala adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Biasanya kalau di SD kita menemukan rumus, yaitu skala sama dengan JP per JS, di mana JP itu jarak pada peta dan JS itu jarak sebenarnya. Oke, yang kedua kita masuk faktor perbesaran dan pengecilan. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal benda. Secara matematis, faktor perbesaran dan pengecilan dirumuskan sebagai berikut. Lihat, kalau faktor perbesaran itu rumusnya ukuran besar benda hasil perbesaran per ukuran awal benda. Ukuran benda hasil perbesaran per ukuran awal benda. Sementara rumus faktor pengecilan itu sama dengan ukuran benda hasil pengecilan per ukuran awal benda. Ya, persamaan di atas itu menunjukkan bahwa nilai faktor perbesaran selalu lebih besar dari 1. Selalu lebih besar dari 1. Sementara kalau nilai faktor pengecilannya itu selalu kurang dari 1. Kita masuk sekarang tentang jenis-jenis perbandingan. Kalau biasa di SD kita tahu ya udah perbandingan aja gitu kan. Berarti kita bandingkan yang satu dengan yang lainnya. Sementara kalau di SMP kita akan lebih dalam lagi. Artinya kita tahu perbandingan itu masuk jenis perbandingan apa? Ya, yang pertama itu ada namanya perbandingan senilai. Yang kedua ada namanya perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Kalau satu naik, berarti yang satu juga naik, itu dia. Kalau yang satu turun, yang satu juga ikut turun. Itu yang namanya perbandingan senilai. Sementara kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa
Jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Kalau dia penyebutnya besar, berarti pembilangnya kecil. Itu dia contoh kecilnya. Kita masuk perbandingan terkait jumlah dan selisih. Biasa kalau di SD kita pakai rumus yang ditanya per yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Itu kalau SD kita pakai itu. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Contoh, ibunya Susi baru saja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan 48 cm. Jika tinggi badan Susi 72 cm lebihnya dari tinggi badan adiknya, tentukan perbandingan tinggi badan Susi dan adiknya. Di sini udah kita ketahui, berarti tinggi bayi atau tinggi adiknya Susi itu 48 cm. Sementara kalau tinggi badan Susi berarti 48 ditambah 72, maka menghasilkan 120 cm. Kalau dia tanya perbandingan tinggi badan Susi dan adiknya, maka 120 banding 48. Udah dapat itu, karena dia dalam bentuk perbandingan, berarti kita ubah sampai yang paling sederhana atau sampai kita menemukan bilangan prima. Maka hasilnya jadi 5 banding 2. Sekian untuk pembahasan kita tentang perbandingan. Ingat ya, di sini perbandingan yang ibu bahas itu cuma ada 3. Yang pertama adalah skala, yang kedua perbandingan senilai, dan yang ketiga itu perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih kalian mengerti, ibu akan bahas semuanya pada saat kita Zoom meeting. Di sini ada latihan yang ibu beri, itu banyaknya cuma 3 soal. 3 soal aja. Ini 3 soal ini dikerjakan di buku latihan agar kalian lebih paham tentang apa itu perbandingan. Nanti dikumpulkan pada jadwal yang telah ditentukan. Oke ya. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video saya pada bab perbandingan ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sampai ketemu di video-video ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.